penontonnya sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kembali ke untuk Mbak Risa nih, lanjut lagi nih, gimana nih Mbak kronologis keadaan di pesawat waktu itu dari awal sampai akhirnya jatuh ke laut, fall down to ocean. Apa itu Mas? Jatuh ke laut. Fall down to ocean apa? Ini sampai kejadian kecelakaan. Emang bahasa Inggrisnya gitu? Ya kita aja yang maklum. Monggo Mbak. Kalau kronologis kemarin itu mungkin lebih ke pesawat nggak ada yang aneh ya, maksudnya kita tidak ada turbulence atau tidak ada kendala sebelumnya. Jadi mulai dari take off memang pesawat itu seharusnya saya berangkat jam 4 sore. Terus pesawat itu di cancel yang jam 4. Jadi satu hari sebelum keberangkatan itu di SMS oleh mereka dari Lion Air bahwa penerbangan yang jam 4 itu tidak ada dan dipindah ke jam 12. Berarti naik jamnya ya? Iya, naik jam karena memang ada perubahan dan waktu saya tanya kenapa, mereka bilang karena ada masalah teknis. Kan kebetulan saya juga sekarang lagi di pelatnas SEA Games. Jadi kemarin juga pulang dari Myanmar untuk tes event itu, terus ada kejurnas di Surabaya. Saya sempat tinggal di Surabaya dulu sampai hari Jumat. Jadi hari Jumat pada saat mau pulang ke Bandung itu dapat SMS bahwa pesawatnya yang jam 4 nggak ada. Udah akhirnya saya pikir bisa atau enggaknya ini masih nggak tahu karena kan hari Sabtu pagi saya masih latihan untuk pelatnasnya. Jadi Sabtu pagi saya latihan dan kebetulan biasanya latihan itu selesai jam 12. Ternyata latihan saya selesai jam 9 pagi. Jadi lebih awal dan akhirnya bisa terbang ke Bali itu. Dari awal check-in segala macam nggak ada masalah. Ada perasaan, feeling atau apa gimana? Mungkin sekarang begitu di flashback itu karena kan suami saya juga kemarin ini kena demam berdarah di Surabaya. Jadi hari Jumat itu masih di rumah sakit kita. Saya ada preskon di Jakarta untuk kejuaraan Asia yang saya harus ikuti tanggal 7-8 Mei besok. Itu udah kepikiran bahwa mungkin kayaknya perjalanan ke Bali ini saya cancel karena kan suami saya juga sakit, kasihan juga. Tapi dia bilang nggak apa-apa, mungkin saya bisa istirahat di hotel aja. Udah akhirnya banyak ke yang last minute, tapi semuanya lancar-lancar aja. Semuanya jalanin aja. Di jalannya tuh juga lancar. Waktu check-in juga saya sempat minta duduk di emergency exit. Cuman memang di check-in counter katanya untuk Lion Air perempuan tidak boleh di emergency exit. Jadi akhirnya saya bilang oh ya udah nggak apa-apa. Terus flight juga delay. Seharusnya kita jam 12 pesawat itu baru mendarat dari Banjarmasin kalau nggak salah ya. Itu jam 12.30. Kalau nggak salah kita berangkat sekitar jam 12.45. Selama perjalanan itu juga nggak ada yang aneh dan pesawat itu baru. Saya duduk di 12C dan D dengan suami di depan emergency exit, 2 seat setelah emergency exit. Sampai akhirnya sempat tidur juga setengah jam sebelum landing. Saya ke toilet dan waktu jalan balik itu memang melihat banyak yang tidur. Setelah duduk itu nggak lama pilot announce bahwa kita akan mendarat di Bali. Ya, jadi setelah di announce itu ya nggak tidur sih. Sempat lihat di sebelah kanan saya karena saya duduk di sayap kiri. Sempat lihat ke sebelah kanan itu Pulau ya Bali udah kelihatan ya, terus kayaknya itu daerah Jimbaran atau Uluwatu. Sempat ngobrol karena dulu pernah bertanding di sana juga. Terus memang ada kabut hitam. Ya, kayak gelap gitu ya, kayak gelap. Saya pikir ya mendung biasa karena nggak ada turbulence, nggak ada hujan, nggak ada, mulu sekali. Setelah nggak bisa itu saya nengok ke sebelah kiri, terus ngobrol sama suami segala macam. Sampai pas kabut itu udah nggak ada, udah mulai kelihatan laut di sebelah kiri kan. Saya ngobrol terus, tapi kok kayak ada yang aneh, maksudnya kita udah mau landing tapi kok yang saya lihat laut terus gitu. Jadi dengan kondisi yang sadar sekali gitu, terus melihat ke sebelah kiri, loh kok laut makin itu terlintas. Saya pikir apa runway di Bali itu baru menjulur ke laut atau gimana ya. Banyaklah terlintas di pikiran sampai aku kayak melotot gitu dan suami pun melihat ke sebelah kiri. Begitu dia melihat ke sebelah kiri, dia juga kita udah siap gitu dan benar-benar tahu akan landing di air. Karena air itu sudah selevel dengan pesawat dan setelah mikir, wah ini ada yang nggak beres,
langsung Tapi ada. nggak ada pemberitahuan. Tidak ada. Itu yang saya sampai sekarang tuh kok tidak ada pemberitahuan dari pilot. Makanya saya sempat nanya juga ke stewardess itu, kalau kejadian seperti ini apa pemberitahuannya cuma ke pramugari aja, jadi penumpang tidak tahu. Tapi kan enggak. Tapi kan seharusnya ada pemberitahuan kan. Ini enggak ada. Emergency landing saya Iya. namanya. Jadi ini enggak ada sampai pesawat itu jatuh dengan bunyi yang saya sendiri juga mungkin masih kerasa gimana ya, kayak bunyi ledakan kayak itu yang buat saya pikir ya mungkin ya mati atau hidup tuh udah ada di situ gitu. Jadi lebih ke apa ya mungkin lebih ke pasrah. Terus sempet maksudnya jadi lebih ke trauma kalau misalkan saya akan meninggal pada saat itu. Yang saya mau lihat adalah suami saya. Jadi nggak ada pemberitaan mide itu nggak ada. Mede kayaknya mede gitu deh kayaknya Mas. Maksudnya Ya kan paling tidak jadi biar ada penumpang itu sudah mempersiapkan diri untuk ngambil lampu. ada emergency landing gitu kan ya Mas. Ini nggak ada sih ya. Jadi yang saya ingat terakhir itu suami saya sempat tangannya ke dada saya. Mungkin maksud dia lebih ke kita nggak mau supaya terhempas, tapi benturannya tuh keras sekali gitu. Kita kelempar ke depan, ke belakang, sampai sembur air ada dari bawah. Saya nggak tahu itu apa itu retak atau air dari luar, karena begitu pesawat itu jatuh juga air langsung masuk di atas mata kaki. Dan karena terakhir saya lihat sebelah kiri itu kan air, jadi saya pikir mungkin kita mendarat di tengah laut, dan nggak kepikiran kalau di sebelah kanan itu ternyata dekat dengan daratan. Jadi yang karena mata saya kena air itu kan nggak bisa ngelihat, tapi langsung insting buka jaket saya, terus tanya suami saya nggak apa-apa, langsung ambil life vest. Dan banyak penumpang mungkin yang tidur, jadi mereka kaget sekali. Life vest semua keluar, dan untungnya ini pesawat tidak penuh kan, setengahnya kalau nggak salah. Jadi life vest keluar di mana-mana, orang berebutan ngambil life vest. Karena yang saya bayangkan kalau misalkan pesawat ini penuh, semua orang saling berebutan kan. Ya itu yang saya masih takutnya, shocknya tuh lebih ke ya alhamdulillahnya kita walaupun pesawat jatuh tapi semua bisa selamat. Kembali ke dulu waktu kamu naik pesawat telepon bisa ada. Ini serius nih, kamu jangan bercanda ya. Ngajak serius tuh mau ngomongin ke situ. Pesawat telepon udah dinaikin Mas. Ini kan cita-citanya pengen naik pesawat, terus pesawat telepon dibawa-bawa, pengen cita-cita. Kembali ke makanya semua tuh kalau dalam perjalanan mau melakukan apa saja, mau makan, mau apa saja itu berdoa dulu. Nanti doa itu akan melindungi kita. Punya Tuhan nggak sih kamu? Wajahnya aja kayak nggak wajah orang selamat kayak gitu.